pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ibu temui dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, masih tentang hidup rukun di sekolah. Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang bahasa Indonesia, masih tentang kalimat perintah, dan PPKN yaitu tentang pengamalan sila dari Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa memahami tentang kalimat perintah. Kedua, siswa dapat menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita lari berpasangan. Ketiga, siswa memahami contoh perilaku di sekolah sesuai sila pertama dan kedua Pancasila. Yang keempat, siswa bisa menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kalimat perintah. Siapa yang masih ingat? Kalimat perintah itu apa? Ya, benar sekali. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau arahan untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai oleh tanda apa anak-anak? Pintar, tanda seru. Ya, itu mengajak untuk melakukan sesuatu. Misalnya apa? Ya, benar sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Ingatlah jaga kebersihan. Seperti itu contoh kalimat perintah, ya kan? Baik, anak-anak. Di dalam materi ini Ibu sajikan suatu paragraf, sebuah paragraf yang judulnya tentang lari berpasangan. Mari kita baca bersama-sama. Hari ini ada jadwal olahraga. Dari rumah, siswa kelas 2 sudah memakai pakaian olahraga. Olahraga kali ini adalah lari berpasangan. Budi berpasangan dengan Tigor. Pak Guru memberi instruksi. Samakan langkah kalian saat berlari agar tidak jatuh. Berhati-hatilah saat berlari. Lomba lari dimulai. Semua siswa berhasil mencapai garis finish dengan selamat. Nah, dari bacaan tersebut, adakah kalimat perintah yang kalian temui? Apa yo kalimat perintah yang kalian temui? Siapa bisa? Ya, kalimat perintah yang kalian temui adalah Nah, dari bacaan ini, adakah kalian temui kalimat perintah? Adakah kalimat perintah dalam bacaan ini? Siapa yang tahu? Ya, pintar sekali anak-anak. Kalimat perintah dalam bacaan ini yang pertama adalah samakan langkah kalian saat berlari agar tidak jatuh. Ya, di sini Pak Guru menyuruh kita harus menyamakan langkah ketika berlari, tujuannya supaya tidak jatuh. Yang kedua, apa kalimat perintahnya? Ya, pintar, berhati-hatilah saat berlari. Jadi Pak Guru meminta kita ketika berlari harus berhati-hati. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh. Begitu. Ya, dalam kalimat perintah ini ada tanda seru, ya, ada tanda seru, dan tanda seru ini menunjukkan bahwa ini kalimat perintah dan ada kata petunjuk supaya kalian mengikuti saran atau perintah dari yang diucapkan oleh Pak Guru, yaitu samakan. Kemudian di sini berhati-hatilah, ya. Jadi ketika Pak Guru memberikan perintah, otomatis kalian pasti akan mengerjakan apa yang disuruh oleh Pak Guru.
Begitu. Sama seperti kalian di rumah, diberikan perintah sama mama sama papa, kalian pasti akan mengerjakannya. Misalnya apa? Simpanlah mainan dengan rapi atau bereskan mainanmu sesudah selesai bermain. Atau jagalah adikmu dulu. Atau makanlah dengan teratur. Atau tidurlah kalian supaya kalian bisa beristirahat dengan cukup. Ya. Atau sebelum makan kalian disuruh cucilah tangan sebelum makan. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat perintah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Di dalam gambar ini ada beberapa siswa kelas 3, yaitu Budi dan teman-temannya sebelum pulang sekolah. Apa yang mereka lakukan pada gambar ini? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Budi dan teman-temannya sebelum pulang sekolah melakukan kegiatan berdoa. Kenapa mereka berdoa? Mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan karena mereka sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik pada hari itu. Ya, mereka bersyukur kepada Tuhan karena sudah bisa bertemu dengan teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan karena sudah mendapatkan ilmu dari guru yang mengajar mereka. Dan mereka juga memohon kepada Tuhan agar mereka selamat sampai di rumah. Nah, itu kegiatan yang mereka lakukan sebelum pulang sekolah. Nah, kegiatan berdoa ini merupakan pengalaman keberapa dari sila Pancasila? Ya, benar sekali. Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Wujud dari sila pertama itu adalah bersyukur dan berdoa. Oke. Nah, sikap mereka itu mencerminkan pengamalan sila pertama dan kedua. Sila keduanya bagaimana bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian sudah hafal dong sebelumnya tentang bunyi dari sila Pancasila? Baik, kita sama-sama ya ucapkan, lafalkan bunyi dari Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila pertama simbolnya adalah bintang. Sila kedua, apa nak? Ya, sila kedua adalah rantai. Sila ketiga, ya, pohon beringin. Sila keempat, benar sekali, kepala banteng. Dan sila kelima, padi dan kapas. Nah, dari gambar tadi, dari gambar yang tadi itu, Budi dan teman-teman itu mereka mencerminkan pengamalan Pancasila sila pertama dan kedua. Sila pertama tadi adalah bersyukur dan berdoa. Sedangkan sila keduanya apa? Ayo anak-anak. Ya, sila keduanya misalnya dari bentuk wujud tadi adalah Budi membantu temannya yang mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan dalam hal apa tadi? Mungkin dalam hal belajar atau tidak bisa mengerjakan tugas, atau temannya tidak membawa pensil atau tidak membawa penghapus. Jadi Budi meminjamkan kepada temannya. Nah, dari contoh-contoh pengamalan sila pertama dan kedua yang Budi berikan, bisakah kalian menunjukkan sikap lain yang mencerminkan pengamalan Pancasila pertama dan kedua? Jika bisa, nanti tulis di buku tugasmu ya. Nanti
kalian salin apa yang kalian tulis itu untuk dibawa ke classroom. Nanti ibu kasih tugasnya di classroom. Oke anak-anak? Nah, ceritakan pengalamanmu menerapkan Pancasila pertama dan kedua di sekolah. Ya, buat video kalian bercerita kemudian diunggah di classroom ya. Misalnya begini, kamu punya pengalaman di sekolah atau ketika kamu TK misalnya, nggak harus pada saat SD ya. Jadi kamu bilang, Bu Guru, saya belum sempat masuk bertemu dengan teman-teman ketika sudah di SD karena keadaannya pandemi seperti ini. Nggak apa anak-anak, kalian bisa menceritakannya pada saat kalian di TK misalnya. Karena kalian punya pengalaman. Pada hari Senin, saya diajak mama papa sekolah di TK Santa Maria. Misalnya seperti itu ya. Ketika sampai di sekolah, saya masuk kelas. Dan pada saat pelajaran dimulai, saya dan teman-teman diajak berdoa oleh ibu guru. Kami berdoa secara umum dan menurut keyakinan kami masing-masing. Nah, pada saat pelajaran berlangsung, teman saya lupa membawa pensil. Dan karena saya mempunyai pensil 2, saya pun memberikan pensil itu kepada teman saya. Memberikan 1 pensil kepada teman saya. Saya meminjamkannya, jadi teman saya tetap bisa belajar. Itulah pengalaman saya menerapkan Pancasila sila pertama dan kedua di sekolah. Nah, seperti itu caranya kalian bercerita. Ceritakan dengan suara yang jelas, keras, dan penuh percaya diri ya. Dan ibu harap kalian gunakan baju seragam sekolah ketika bercerita. Ya, sama seperti kalau di sekolah, kalian bercerita juga menggunakan seragam sekolah. Oke anak-anak, nanti hasil video kalian unggah ke kelas. Oke. Baik, itu saja pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi supaya kalian lebih semangat. Ya, ini lagu untuk kalian. Hai, kawan-kawan nak main teka-teki sambil menyanyi tak? Yuk, kita nyanyi sama-sama anak-anak. Jom! Hurrah, hooray! Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Didi! Hai! Bermain salji dengan riang, siapa lupa hari dah petang, burung apa yang pandai berenang, itulah Pipi pengguna sayang. Hai semua, saya Pipi. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Jojo! Dirinya panjang, kakinya tinggi, juga pantas bila berlari. Haiwan apa yang paling tinggi? Tentulah zirafah bernama Teddy. Hihi, sayalah Tali. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Nana! Pergi ke hutan membawa arang, pergi bersama-sama Pak Atan. Haiwan apa dipanggil orang? Itulah saya si orang hutan. Saya Pak Atan. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Hurrah, hooray! Tengok kanan, tengok kiri, dunia ini banyak misteri. Mari berhibur sambil nyanyi, belajar sains bersama Didi. Yeay! Rasa Oke, anak-anak. Itu materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa
memahami apa yang Ibu jelaskan kepada kalian dan kalian tetap semangat. Ingat, tetap jaga kesehatan. Cuci tangan yang bersih, ingat minum vitamin, ingat makan makanan yang bergizi, kurangi minum air dingin atau es, perbanyak minum air hangat. Ingat jika keluar rumah memakai masker dan tetap jaga jarak. Oke anak-anak, sampai jumpa besok di video pembelajaran yang berbeda. Selamat pagi dan salam sehat. Salam DJTM. Bye-bye.